Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gabriela. Sebelumnya terima kasih budi saya, nama saya Didaya, nama budaya. Dalam video kali ini saya akan membuat praktik tentang menentukan titik berat bidang. Video praktik kali ini saya buat untuk memenuhi ujian sekolah praktik fisika tahun 2020-2021. Menentukan titik berat suatu bidang. Tujuan praktikum. Serta didik dapat menentukan titik berat suatu bidang kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Landasan teori. Titik berat benda merupakan sebuah titik di mana berat keseluruhan benda terpusat pada titik tersebut. Titik ini dapat berada dalam benda atau di sekitar benda itu sendiri. Rumus titik berat. Alat dan bahan. Sini kita sudah menyiapkan alat dan bahannya untuk mengukur berat bidang, yaitu yang pertama kita siapkan penggaris, nanti untuk mengukur sentimeternya, kemudian ada lem, ada beban, lalu ada tali nanti untuk mengukur, pelubang kertas, gunting, kemudian ini ada spidol nanti untuk mengukur panjangnya, ini ada kertas, lalu ada kardus untuk bahan bidangnya. Langkah kerja. Langkah kerja yang pertama yaitu dengan cara pengukuran langsung. Nah, yang pertama-tama yaitu kita harus ukur dan potong kardusnya. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa sih luas dan panjang bidang tersebut, nah ini kalau pengukuran secara langsung, jadi ini kan ada paku, lalu bidang yang tadi yang sudah kita bolongin itu kita masukin ke dalam paku. Nah, kemudian di sini ada tali dan juga berat bidangnya. Nah, lalu kita masukkan ke sini. Nah, setelah seperti ini, mari kita garis bidangnya sesuai dengan tali yang mengukur bidang tersebut. Nah, jadi ini kan seperti ini, kan? Nah, jadi lalu kita garis ini. Lalu kalau udah kayak gini kan berarti udah bergaris tuh. Sekarang kita gantian ke satu sisi yang lain. Jadi gantian yang sisi selanjutnya. Lalu lakukan hal yang sama seperti tadi. Setelah kita garis seperti ini, jadi nah kan jadinya udah ketemu nih X kan hasilnya. Jadi berarti titik terang bidangnya itu di sini, pas di garis sesama titik ketemu.
Nah, lalu gimana sih cara ngitungnya X sama Y-nya? Nah, jadi kalau yang garis ke sini itu X. Lalu kalau garis yang ke atas itu Y. Nah, jadi tinggal kita hitung aja nih. Y-nya berapa? Nah, di sini pas di titik ini Y-nya Y sama dengan 9. Sedangkan kalau X-nya ini X ini kan ini temunya ini pas garis kan, pas garis ini di angka 9,5. Jadi X nya 9,5. Nah, udah ketemu nih X sama Y nya kalau melalui pengukuran langsung. Kita ke cara yang kedua. Ini kan udah nih, ada bidang 1, ada bidang 2, dan ada bidang 3, ya kan? Nah, setelah kita tentukan bidang seperti ini, lalu kita cari A1, A2, dan A3 nya terlebih dahulu. Nah, ini A1. Nah, cara-caranya gimana nih? A1 yaitu X dikali Y. Nah, jadi untuk bidang pertama X-nya kan 6, ya kan? Dari 0, ini 0 sampai ke sini. Sini kan 6 kan? Nah, ini 6 dikali. Nah, Y-nya berapa? Ini kan 20. 20 dikurangin 6. Hasilnya berapa? 14. Jadi 6 dikali 14. Hasilnya 84. Nah, udah kan X A1-nya ketemu. Kemudian yang A2 juga sama nih. Nah, A2-nya berapa? X-nya berapa nih? X ya, 18 kan? Berarti 18 dikali Y-nya berapa? 6 kan? Ini dari 0 ke 6. Jadinya 6. Hasilnya 108. Untuk A3-nya sama. 12 minus 18 berapa? 6 kan? Ini kalian kurangin. Hasilnya kan 6. Ya kan? 6 kali Y-nya berapa nih? Kan sama kayak bidang 1 kan? Berarti 20 dikurangin 6. Hasilnya 14. Jadi hasilnya 84. Nah, udah kan? A1, A2 sama A3 udah ketemu nih. Lalu kemudian kita cari X1, X2, dan X3-nya. X1 bisa, oke, X1-nya. Nah, cara cari X1-nya yaitu setengah dikali X. X bidang pertama berapa? 6 kan? Ini X ke samping kan? Ini 6 kan? Nah, ini 6. Berarti X-nya sama dengan 3. Untuk X2 yaitu setengah dikali X-nya berapa? Nih, 18 kan? Berarti dikali 18. Hasilnya berapa? 9. Untuk X3 dia agak sedikit beda nih. Nah, untuk X3 ini 12 minus 18 kan tadi 6, ya kan? 6 ditambah setengah dikali X-nya berapa? X-nya 18 kan?
dia pentokan ini kan 18, jadi dikali 18. Nah, ini kan 9 ditambah 6 hasilnya 15. Nah, ini untuk X1, X2, dan X3 nya. Kemudian kita cari Y, Y1, Y2, dan Y3. Y1. Nah, cara cari Y1 nya gimana nih? X, kamu X dulu ya kan, jumlahnya X 6 ditambah setengah dikali Y nya berapa? 20 minus 6 jadinya 14. Jadinya kan 7 kan, hasilnya 13 kan. Kemudian Y2 setengah dikali ininya berapa? 6 kan, 6 hasilnya 3. Untuk Y3 nya 6 kan, ininya 6 ditambah setengah dikali 14 coret 7 kan, hasilnya 13. Nah, kan udah ketemu nih. Lalu kita cari X0 dan Y0 nya. Untuk X0 rumusnya yaitu A1 ditambah X1 dikali A2 ditambah X2 dikali A3 ditambah X3 dikali selanjutnya. Ini kalau bidangnya lebih dari 3, jadi ini kalian terusin aja. A4 tambah X4, A5 tambah X5 gitu. Nah, lalu per A1 ditambah A2 ditambah A3. Ini rumusnya. Nah, lalu kita masukkan aja nih langsung. A1 nya kan 84 ditambah X1 nya berapa? 3 kan? 3 dikali A2 nya 108 ya kan? 108 ditambah X2 nya 9 dikali A3 ditambah X3 per A1 ditambah A2 ditambah A3. Nah, kalau udah jadi seperti ini, kalian kan langsung coret aja nih A-nya, karena kan A-nya sama kan. Nah, lalu hasilnya jadi 3 dikali 9 dikali 15 per A di bawah ini masing-masing kalian ubah jadi 1. Jadi 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 27. Ini kan 27. Oh, maaf. Ini bukan kali. Maaf ya, ini ada kesalahan. Jadi ini A1 ini yang dikali, yang dalam kurung itu yang dikali, yang di luar yang ditambah. Maaf ya, jadi ini dikali, nah ini tambah, ini dikali.
Jadi yang tadi berarti kan A-nya kan tinggal kalian coret aja. Lalu kan sisa nih. Sisanya X1, X2 sama X3 kan. Jadi 3 ditambah 9 ditambah 15. Ini hasilnya berapa? Ini hasilnya 27 per ini 3. 27 per 3 hasilnya 9. Nah, sama kan kayak yang tadi waktu pengukuran yang pertama, yang secara langsung X-nya dia dapat 9,5. Kalau beda 0,5 sih nggak masalah ya, yang penting sama. Nah, lalu untuk Y0-nya rumusnya juga sama nih, cuman X-nya diganti sama Y. Jadi A1 dikali Y1 tambah A2 dikali Y2 tambah A3 dikali Y3 ditambah seterusnya per A1 ditambah A2 ditambah A3. Nah, ini tinggal kita masukin lagi aja. A1-nya berapa? 84 kan? 84 dikali Y1-nya berapa? 13 dikali 13 tambah A2 108 ditambah dikali Y2-nya 3 ditambah A3-nya berapa? 84 dikali Y3-nya 13 kali 13 per 84 ditambah 108 ditambah 84. Yang ini sama, A-nya tinggal kalian coret aja. Lalu ini digantikan dengan 1. Jadi 13 ditambah 3 ditambah 13 per 3. Ini hasilnya berapa? 13 ditambah 13 ditambah 13. Nah, ini 13 ditambah 3 ditambah 13 per 3. Berarti kan 29 per 3. Ya kan? 29 per 3. Hasilnya berarti 9,6. Nah, udah ketemu nih X sama Y-nya. Hampir sama kan dengan yang penghitungan pertama tadi. Kemudian kesimpulan dari video ini, jika praktikum yang kita lakukan benar atau sesuai, maka jika bidang diletakkan di tengah seperti ini, ia akan seimbang dan tidak akan jatuh. Nah, jika tidak jatuh seperti ini atau seimbang, itu artinya praktikum kita itu benar. Baik, sekian video ujian praktek dari saya. Mohon maaf bila saya ada kesalahan. Terima kasih. Namo Buddhaya.